Yuk kita lanjutkan kembali di soal Bartel ya. Nah, di sini diketahui barisan X itu konvergen ke X ya. Terus barisan Y, barisan non zero itu konvergen ke Y, di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0 gitu. Nah, buktikan bahwa barisan X per Y ya, ini konvergen ke X per Y, elemen dari bilangan real. Tuh. Nah, dengan kata lain kan berarti kita mau menunjukkan bahwa mutlak xn per yn dikurangi x per y ini kurang dari epsilon. Nah, itu. Kalau ini x konvergen ke x, kita bisa ini ya, mutlak xn dikurangi x ini kurang dari epsilon atau epsilon berapa itu. Nah, kalau ini berarti mutlak yn dikurangi y ini kurang dari epsilon ya kan tuh. Nah, gimana, ini mirip-mirip banget dengan yang perkalian ya enggak. Nah, coba ya, berarti mutlak xn per yn dikurangi x per y ini sama dengan mutlak xn dikali 1 per yn ya kan, dikurangi dengan xn kali 1 per y ditambah xn kali 1 per y, 0 kan ini, dikurangi dengan x kali 1 per y gitu. Nah, ini dengan sifat distributif berarti kita bisa tuliskan mutlak apa? Mutlak xn dikali dengan 1 per yn dikurangi 1 per y ya, ditambah dengan 1 per y dikali dengan xn dikurangi x itu. Nah, terus dengan ketaksamaan segitiga diperoleh apa? Nilai mutlak ini kurang dari atau sama dengan mutlak xn dikali 1 per yn dikurangi 1 per y ya, ditambah dengan mutlak ya 1 per y dikali xn dikurangi x itu. Udah. Nah, ini kan dengan sifat ini ya, mutlak, berarti kan ini kita bisa tuliskan gimana? Sama dengan mutlak xn dikali dengan mutlak 1 per yn dikurangi 1 per y ditambah dengan mutlak 1 per y ya, dikali dengan mutlak xn dikurangi x tuh. Deh, sampai sini jelas? Nah, kan nanti ini ya tujuannya adalah ini kurang dari epsilon ya kan, berarti ini ya bisa dari penjumlahan ini nanti kurang dari epsilon per 2 ditambah dengan ini juga epsilon per 2 itu. Nah, kalau ini kan udah dijamin ya, ini nanti kurang dari epsilon berapa gitu. Nah, terus ini bilangan real, ini juga. Oh iya, kalau ini gimana? Ini kan barisan X itu konvergen ke X ya kan. Kalau konvergen pasti terbatas itu. Berarti gimana? Terdapat M1 ya, terdapat M1 elemen dari bilangan real ya. Sedemikian sehingga mutlak xn itu kurang dari atau sama dengan M1 itu. Nanti kalian menuliskannya yang ini ya, yang runtun ya, yang runtut ya. Nah, jadi ini nanti kurang dari atau sama dengan M1 ya. Terus kemudian ini ada bilangan real, ini juga bilangan real. Nah, nanti kalian pilih M-nya berarti apa? Supremum dari ya M1 dengan mutlak 1 per Y. Tuh. Nah, berarti kan M1 dengan ini ya mutlak 1 per Y itu nilainya pasti kurang dari atau sama dengan M. Berarti ini kurang dari atau sama dengan M ya kan untuk yang mutlak xn-nya. Terus mutlak 1 per Y itu juga kurang dari atau sama dengan M. Nah, karena ini nanti epsilon per 2 kan, berarti mutlak xn dikurangi x ini kurang dari epsilon per 2m, benar ya kan? Karena ini kan kalau saya coret ya m-nya ya kan, nanti tinggal apa? Epsilon per 2. Sehingga ini ya kan
Kan diketahui X konvergen ke X. Artinya apa? Sebelumnya kalian udah ambil epsilon lebih dari 0 kan? Nah, terdapat K1 ya kan? Terdapat K1 elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K1 itu nanti berlaku mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon per 2M. Tuh. Deh, paham ya? Nah, ini udah jadi epsilon per 2. Nah, sekarang ini ya kan? Mutlak ini 1 per yn dikurangi 1 per y itu kurang dari epsilon per berapa sih? Atau epsilon berapa? Ya kan? Kan kita nggak ada jaminannya ini. Kalau ini kan diketahuinya mutlak yn dikurangi y ya. Kalau ini kan nggak ada. Nah, kita cari ya. Tuh. Gimana? Saya taruh di sampingnya. Berarti mutlak 1 per yn dikurangi 1 per y. Nah, ini. Yuk, terus ini gimana? Oh ya, samakan penyebutnya ya. Berarti ini sama dengan mutlak dari yn dikali y ya, penyebutnya ini. Berarti pembilangnya ini y dikurangi yn. Ya. Ini bisa saya tuliskan sama dengan 1 per mutlak yn dikali y dikali dengan mutlak y min yn ya. Nah, dah benar. Terus gimana? Ini sama dengan ini ya, mutlak yn dikurangi y ya. Dah. Ini juga saya bisa pisahkan mutlaknya, berarti mutlak yn dikali mutlak y dikali dengan 1 per ini ya, dikali mutlak yn dikurangi y. Dah. Terus gimana? Ini how? Nah, sebelumnya kita punya ini ya, mutlak yn dikurangi y, ini kan kurang dari epsilon ya. Kalau saya kalikan dengan negatif 1, berarti jadinya apa? Negatif epsilon itu kurang dari negatif mutlak yn dikurangi y ya. Nah, kita punya ini. Ingat sifat mutlak ya. Karena ini ya. Mutlak A min B ya. Ini kan nilainya pasti lebih dari atau sama dengan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B. Ya kan? Berarti kalau ini saya tuliskan yn dikurangi y, berarti ya mutlak yn dikurangi mutlak y nilainya pasti lebih dari atau sama dengan mutlak yn dikurangi mutlak y. Tuh. Deh. Kalau saya kalikan dengan negatif 1 atau ini. Ingat sifat mutlak lagi. Kalau saya memiliki mutlak A ini kurang dari atau sama dengan C ya. Berarti saya bisa tuliskan negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Sehingga ini bisa saya tuliskan ya. C-nya berarti ini ya. Berarti negatif mutlak yn dikurangi y ya. Kurang dari atau sama dengan berarti yang jadi A-nya. Nah, ini mutlak yn dikurangi mutlak y kurang dari atau sama dengan C-nya berarti mutlak yn dikurangi y. Dah? Paham ya? Kemudian gimana? Nah, kelihatan dari sini sama ini diperoleh apa? Berarti negatif epsilon kurang dari ini ya, negatif mutlak yn dikurangi y ya. Ini kurang dari atau sama dengan mutlak yn dikurangi mutlak y itu. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan ini kan. Berarti negatif epsilon itu kurang dari ya kan, ini kan kurang dari, ini kurang dari atau sama dengan. Berarti kurang dari ya. Kurang dari mutlak yn
dikurangi mutlak Y itu. Deh. Nah, daripada ini negatif epsilon ya, saya buat epsilon aja. Berarti saya kalikan dengan negatif 1. Berarti gimana? Ini berarti mutlak Y dikurangi mutlak YN. Ya. Ini berarti jadi epsilon, tandanya dibalik. Berarti gini. Atau saya tuliskan mutlak Y dikurangi mutlak YN. Ini kurang dari epsilon. Ya. Nah, ingat ya, nilai epsilon itu kan lebih dari 0, ya kan? Lebih dari 0. Sementara ini itu kurang dari epsilon, ya. Sehingga nilai dari pengurangan ini itu pasti kalau nggak negatif ya 0, ya kan? Dengan kata lain kan berarti besaran yang belakangnya kan ini berarti mutlak YN itu lebih dari atau sama dengan mutlak Y, ya. Sambil dipahami ya, itu. Atau saya juga bisa tuliskan kalau tak buat 1/YN, ya. Ya kan, karena kan kita mau ke sini tujuannya, ya. Berarti 1/mutlak YN berarti tandanya dibalik ya, kurang dari atau sama dengan 1/mutlak Y. Nah, dapat. Berarti ini ya, ini nilainya kurang dari atau sama dengan ya. Kan ini ya. Ini kan? Ini kurang dari atau sama dengan 1/mutlak Y. Berarti ini 1/mutlak Y. 1/mutlak Y dikali YN, dapat itu. Nah, kan kita pengennya ini nanti kurang dari ini ya, kurang dari epsilon per 2M ya. Ya kan? Ini kan mau buat jadi epsilon per 2M. Terus gimana? Ini berarti ini nanti kurang dari berapa? Ini kan sama dengan 1/mutlak Y kuadrat. Ini berarti bilang rasional ya. N. Nah, biar jadi epsilon per 2M. Berarti ini nanti kurang dari berapa? Berarti epsilon per 2 ini M. Oh, ini. Ya kan? Dapet. Ini kan nanti kalau saya ini ya, ini kan dicoret-coret jadi epsilon per 2M. Ya kan? Berarti nanti mutlak YN dikurangi Y yang ini kan, ini nanti kurang dari epsilon dikali mutlak Y kuadrat per 2M itu. Jadi di sini ya kan, nilai ini kan kurang dari atau sama dengan ini ya, mutlak XN dikali dengan ini saya ubah jadi ini ya. Ini kan kurang dari atau sama dengan ya. Berarti 1/mutlak Y kuadrat dikali dengan mutlak YN dikurangi Y ditambah mutlak 1/Y dikali dengan mutlak XN dikurangi X itu. Nah, ini nanti kurang dari, ini kan kurang dari atau sama dengan, ini kurang dari kan berarti kurang dari ya. Kurang dari M dikali 1/mutlak Y kuadrat. Nah, ini tadi apa? Dia kurang dari ini. Jadi epsilon kali mutlak Y kuadrat per 2M ditambah ini berarti kurang dari M juga ya, kurang dari atau sama dengan M. Ini tadi dia kurang dari ini epsilon per 2M, epsilon per 2M. Ini kan kayak kalau saya coret ya, ini berarti ini sip. Berarti terbukti ya. Nanti kan tinggal epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon
udah terbukti. Nah, nanti silakan kalian ini ya, tuliskan yang lebih rapi ya. Nanti di sini berarti mutlak xn dikurangi x itu kurang dari epsilon per 2m. Sementara mutlak yn dikurangi y ini kurang dari epsilon dikali mutlak y kuadrat per 2m. Itu. Nanti ya, m-nya dipilih apa? Supremum dari m1 dengan mutlak seper y. Itu. Nanti kan kalian menggunakan kedua ini kan? Ini kan nanti terdapat K1 berlaku untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K1 berlaku ini. Nah, kalau ini ya kan untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan K2 berlaku ini. Nah, sementara kalian di sini kan pakai dua-duanya. Berarti nanti kalian pilih K-nya atau K bintangnya itu ya, itu adalah supremum dari K1 dan K2 itu. Dan silahkan kalian coba ditulis yang lebih rapi ya, yang lebih runtut ya. Sekian untuk review UTS dan barternya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.